Oke, lagi ya Mason. Ya, semangat ya. Oke, hari ini kita cuma mau ingat kembali, flashback kembali tentang materi yang untuk dipakai untuk semester punya. Nah, oke, kita lihat yang bab 1 itu tentang apa? Arus arah ya. Arus arah itu contohnya misalnya yang ini, yang satu loop dulu ya. Ada sumber tegangan. Kemudian ini ada lagi di sini. Lalu ini misalnya ada lagi di sini. Ada lagi. Ya, oke, seperti ini. Jadi ini adalah R1, R2, R3, lalu R4, ini R5. Sebut ini adalah E1, E2, E3, di sini adalah E4. Oke. Titik ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D ya. Nah, arusnya terserah. Misalnya arusnya kita pakai ini ya. Berarti untuk yang S1 positif negatif dulu. Positif. Berikutnya negatif, negatif, positif. Ini kita menggunakan apa? Sigma E sama dengan 0 ya. Sigma E ditambah sigma IR ya. Ditambah dengan sigma IR ya. Sigma IR sama dengan 0 ya. Berarti di sini apa? E1 dikurang E2 dikurang E3 ditambah dengan E4 terus tambah dengan I kali R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 ini sama dengan 0 ya. Berarti I-nya akan sama dengan E2 ditambah dengan E3 dikurang E1 dikurang E4. Kita bagi dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 ditambah dengan R5. Itu adalah I-nya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita diminta mencari W di R1, berarti sama dengan apa? W itu energi. Kalau misalnya arus mengalir selama 2 skon misalnya. Ditanyakan W-nya. W-nya kita menggunakan I kuadrat R T ya. R-nya berarti R1. Kalau misalnya daya di R3, P di R3, itu berarti cukup pakai I kuadrat dikalikan dengan R3. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita mencari VAB, ini berarti sama dengan apa? Sigma E ditambah dengan sigma IR. Jadi kita gambarkan nih, VAB dari A menuju ke B. Ya, dari A menuju ke B. Ini dari A ke B ya. Jadi arahnya A ke B. Ah, ini kan searah nih dengan loopnya di sini ya. Berarti positif I-nya apa I-nya positif. Ini kan ketemu positif dulu di E1. Berarti ini adalah E1 ditambah dengan I. Hambatan yang dilalui adalah apa Marcelo? Hah? Yo. Iya. Yo, hambatannya apa saja di sini? Ayo. Hah? Kenapa? R3 saja? Loh, sama yang lain yang mana? R1 dan R2. Tidak pakai R3. Kenapa? Dari A ke B. Makanya lihat mau ke papan ya. Kau lihat terus HP-mu. Atau bukumu ya. Nah, ini R1 ditambah dengan R2. Oke. Sekarang kalau misalnya VDC. Nah, kalau VDC berarti ini kita harus dari D menuju ke C ya. Dari D menuju ke C ini tetap kita menggunakan sigma E ditambah dengan sigma IR. Nah, E-nya berarti ketemu yang positif dulu ya. Berarti ini E3. Nah, sekarang ini dari D ke C dengan loop yang kita buat itu berlawanan arah. Maka di sini kita pakai minus ya, min I ya, minus I. Dikalikan R-nya hanya dilalui R4, berarti IR4 seperti itu. Kalau misalnya VAD, VAD, berarti dari A menuju ke D ya, dari A menuju ke D. Ketemu negatif atau positif dulu? Ketemu negatif. Berarti ini tetap kita menggunakan sigma E ditambah dengan sigma
IR. Tunggu. Lobet. Gimana chargernya? Jangan sampai tertinggal. Oh tidak. Ada yang tolong. Oke, ya. Yuk, sabar. Mana? Oke, jadi di sini berarti sigma IR ya. Sigma IR. Nah, E-nya ketemu negatif, berarti minus E4. Lalu berlawanan juga, berarti minus I dikalikan dengan R5. Bisa ya, seperti itu ya. Jadi ini nanti mungkin ada beberapa soal yang untuk satu loop-nya gitu. Kemudian yang berikutnya itu yang 2 loop ya, ingat kembali. Nah, di sini mau. Ya, misalnya nah, di sini adalah R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. Ini E1, E2, E3. Nah, untuk bikin arusnya ya I1 dan I2 itu terserah kita, mau searah jarum jam atau berlawanan arah. Misalnya kita pakai kalau ini yang jelas saling bertolak belakang, nah yang kok bikin sama-sama begitu jangan ya. Supaya apa di tengah ini langsung positif semuanya ya. Ini titik A, ini titik B, lalu ini titik C, titik D, titik E, titik F. Biasa yang ditanya VBE, biasa sih. Kenapa? Karena ini kamu harus memperhitungkan I1 dan I2 begitu. I1, iyo, I2. Nah, jadi yang mengalir di sini itu adalah I1 dan I2. Nah, sekarang berarti untuk yang loop 1 ya. Loop 1. Ini ketemu negatif, kemudian positif ya. Tetap menggunakan sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Jangan pakai I3 ya, jangan pakai I3. Repot. Ini berarti min E1 ditambah dengan E2 ditambah dengan I1 itu berarti mengalir di semua hambatan. Maka di sini adalah R1 ditambah R2 ditambah R7 ditambah dengan R6. Lalu ditambah dengan I2 dikalikan dengan R7 ini sama dengan 0. Maka I1 kali R1 ditambah R2 ditambah R7 ditambah dengan R6 plus I2 R7 ini berarti sama dengan E1 dikurang E2. Setelah kamu masukkan angka-angkanya, maka ini kamu jadikan sebagai persamaan 1 ya. Kemudian sekarang untuk loop 2. Di loop 2 ini berarti ketemu negatif ya. Tetap sigma E ditambah dengan sigma IR ini sama dengan 0 berarti minus E3. I1 dulu ya. I1 dulu itu hanya mengalir di R7 berarti I1 R7 ditambah dengan I2 mengalir di semua hambatan dalam loop ini ya. R berapa saja Jevania? Iya, karena dia sibuk dengan HP-nya. Mau disita HP-nya. Hah? Apa? Ya, enggak tahu, Mi. Jadi yang mana, Mini? Salah, Mi. Dong. Nah, nanti tinggal telepon Mama Ivon, Jevania tuh ya main HP terus di kelas. R3 ditambah dengan R4 ditambah R5 kok tahu biar dia tidur-tidur terus sekarang dia cerah. Makanya tidak ada saya kira yang pasti-pasti aja gitu ya. Ini I1 R7 ditambah dengan I2 dikalikan dengan
R3 tambah R4 ditambah R5 ditambah R7 sama dengan E3. Setelah dimasukkan, ini jadi persamaan 2. Habis itu kita eliminasi. Mana? Kenapa? Mana? Oh. Jadi dari tadi tidak terekam. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Mana? Mana? Kenapa? Ya itu kan kalau kau pakai caranya kamu. Ibu kan nggak mau pakai I3. Nggak pakai I3 ini. Nah, nanti kalau misalnya kita mau cari VBE itu ya. B ini E ya. Ini kan mengalir di sini ada I1 dan ini ada I2 kan. Nah, berarti VBE ini akan sama dengan sigma E ditambah sigma IR. Berarti E-nya kan nggak ada, 0 tuh. Ditambah di sini berarti I1 ditambah dengan I2 kita kalikan dengan R7. Sudah selesai. Kalau kita menggunakan I3, I3-nya nanti harus disubstitusi lagi. Diubah di dalam I2 dan I1. Ngapain gitu loh. Ini udah langsung I1 dan I2, nggak usah repot gitu. Bukan ibu tidak bisa, tapi ngapain? Karena kalau kamu pakai I3 kan tetap sama dengan I1 ditambah dengan I2 kan. Karena kan kita menentukan ini I1 ke sini, lalu ini I2 ke sini, lalu ini I3 ke sini kan. Nah sekarang untuk I1 berarti dia hanya mengalir di R1, R2, R6. Lalu R7-nya itu mengalir I3. Tapi kan I3-nya tetap kita rubah lagi jadi I1 tambah I2 kan. Lah iya, kalau bisa langsung ada I1, I2 ngapain kita pakai I3? Gitu loh maksudnya Ibu. Ya. Nah, ini biasa guru-guru les pakai ini. Jadi kalau yang satu langsung pakai I1 dan I2 itu biasanya anak muridnya Ibu karena Ibu enggak suka pakai itu. Kenapa? Ribet. Gitu. Ya. Kebanyakan ada sebagian besar sih anak-anak yang ngumpulinnya pakai I3. Oh, berarti ini nyontek dari guru lesnya nih ya atau guru les yang ngajarin. Ibu sudah tahu dari dulu sampai hari ini. Ya, ibu mau cari apa yang praktis gitu loh, supaya kita enggak bulat-bulat gitu loh, ya. Seperti itu. Kan sama aja. Ini langsung makanya kita buat ini supaya di sini searah. Kalau misalnya kalian mau yang naik di sini ya nggak apa-apa, berarti kita buat begini, ini I1 lalu ini I2 ke sana. Nah, kalau pakai yang warna hijau ini berarti ini I1 lalu di sini adalah I2, maka ini I3-nya. Seperti itu, ya. Kalaupun nanti di soal itu ada langsung I3, hilangkan aja dulu I3-nya. Nggak usah pakai dulu gitu. Bisa juga kamu misalnya mau bikin berlawanan gitu ya, boleh, nggak apa-apa. Mau yang ini loop 1, kemudian loop 2-nya kita mau ke sana. Nggak apa-apa. Nah, tetapi ingat, ini turun, ini naik. Berarti pada saat di loop 1 maka min I2 dikalikan dengan R7. Lalu pada saat di loop 2 berarti min I1 kali R7. Seperti itu. Ya. Nah, tapi ya jangan menyusahkan diri pakai minus-minus gitu ya. Gak usah lah pakai I3-an, tapi ya terserah kalian, up to you gitu loh ya. Kalau kamu lebih nyaman dengan II-nya, I3-nya ya nggak ada masalah sih. Untuk Ibu nggak ada masalah. Cuman Ibu lebih senang ya seperti ini gitu loh ya. Lebih simpel gitu menurut Ibu. Nggak perlu ngubah-ngubah lagi. Dari sini kan kamu tinggal eliminasi substitusi, udah langsung dapat I1, I2, untuk I3 kan tinggal gampang. Kasih masuk gitu ya. Oke? Bisa? Ya. Jadi ini arus arah berkisar tentang itu, kemudian ingat kembali untuk apa jembatan Wheatstone ya. Misalnya ini disambungkan dengan tambahin lagi sini deh. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9. Nah, yang perlu diubah kan hanya ini nih.
Ya, untuk ngubah ini. Jadi nanti kalau sudah ini berarti nanti ini hilang, ini hilang, ini hilang. Maka rangkaiannya akan menjadi ini tetap ya. Ya, kita rubah jadi seperti ini ya. Nah, yang ini menjadi RA, RB, RC. Jadi ini adalah RA, RB, RC. RA-nya itu berarti ini diapit oleh R berapa? R2 dan R3. Berarti di sini adalah R2 kali R3. Kita bagi dengan jumlah hambatan ini. Berarti ini R2 ditambah R3 ditambah dengan R4. Lalu RB diapit oleh siapa? 2 dengan 4. Maka di sini kita pakai R2 kali R4. Kita bagi dengan R2 tambah R3 tambah R4. Lalu RC-nya diapit oleh 3 dan 4. Berarti ini R3 kali R4 kita bagi dengan R2 tambah R3 ditambah dengan R4. Seperti itu. Jadi di sini RA RB-nya udah dapat. Jadi ini tetap di sini adalah R1, lalu ini R5, R6, ini R7, di sini R8, ini R9. Nah, sesudah itu ya udah disederhanakan ya. Yang ini nanti jadi RS1. Ini jadi RS2. Ini jadi RP1. Terus habis itu yang ini lagi ya. Jadi RP2. Udah itu kan sudah. RP2, R7, RP1. Ini R1, ini RA, kemudian ini RP2, ini RP1 di sini. Oh, R7 ya. R7 di sini adalah R1. Habis itu R total. Jadi R totalnya nanti sama dengan R1 tambah RA tambah RP2 tambah R7 ditambah dengan RP1. Seperti itu. Caranya digabungin berarti sama jika digabung tidak. Apa? Yang mana? RS2 kan RS2 itu kan berarti RC ditambah R6. Udah digabung aja RC tambah R6. RC-nya kan kamu udah dapat dari sini. Terus yang RS1-nya berarti RB ditambah R5. Itu aja. Kalau jadi RP RP berarti ya RP-nya nanti toh 1 per RP2 kan sama dengan 1 per RS1 ditambah 1 per RS2 kan? Atau langsung RP2 sama dengan RS1 kali RS2 dibagi dengan RS1 ditambah dengan RS2. Ini jalan langsung. Sama aja yang di sini. Untuk RP1 kalau langsung berarti R8 dikalikan dengan R9 dibagi R8 ditambah dengan R9. Tapi ingat, ini hanya bisa kalau ada 2. Kalau lebih dari 2 berarti nggak bisa. Seperti itu. Ya, oke? Ya, oke, tentang arus arah berarti selesai. Habis arus arah kita masuk di apa? Listrik statis ya. Listrik statis itu yang gampang. Ada 2 buah muatan atau 3 lah langsung. 2 aja dulu deh. Misalnya titik di sini, titik di sini, titik di sini. Oke, misalnya ini bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Nah, sekarang kalau gaya. Gaya nih, gaya tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik ya. Jadi kalau misalnya ini kita sebut dengan Q1, ini Q2, berarti sini adalah F12, kemudian F21. Jadi besarnya F12 sama dengan F21 sama dengan K Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, sekarang kalau misalnya kuat medan nih ya, yang warna green ini ya, kita mau lihat kuat medannya. Untuk kuat medan di titik ini berarti E1 ke sana, lalu E2 ke sini ya. Jadi yang ini berarti adalah E1, E2, misalnya titik P, di sini titik R, ini titik S gitu ya.
Nah, sekarang untuk di titik R. Ini adalah E1. Kemudian E2 arahnya ke sini. Ini adalah E2. Lalu di titik S nih, di titik S berarti E1 keluar, makanya adalah E1, kemudian E2 menuju ke muatan. Jadi ini adalah E2. Jadi E di titik P nanti sama dengan E2 dikurangi dengan E1. E di titik R berarti E1 ditambah dengan E2. Lalu E di titik S berarti sama dengan E1 dikurangi dengan E2. Seperti itu. Kenapa di R E-nya ke... Ini kan positif. Positif kuat medan kan keluar. Berarti sampainya di titik ini keluar. Kalau negatif itu kan masuk ke dalam muatan, makanya ke sana gitu ya. Seperti itu. Nah, di mana yang mungkin sama dengan 0? Yang mungkin sama dengan 0. Misalnya yang berlawanan kan. Kalau nggak berlawanan kan nggak bisa. Jadi EP sama dengan 0 misalnya. Atau ini misal. Lalu kita mau cari jaraknya gitu ya. Jaraknya ya misalnya aja di sini adalah X. Kemudian yang di sini adalah A begitu ya. Ini X. Nah, X-nya sama dengan berapa A gitu. Maka di sini kita menggunakan E1 sama dengan E2 ya. Ketika Q1 per R1 kuadrat sama dengan K Q2 per R2 kuadrat. Hanya diapain? Coret kan? Langsung Q1 per Q2 berarti sama dengan R1 dibagi R2, ini pangkat 2. Jadi akar dari Q1 per Q2 sama dengan R1 dibagi dengan R2. Nah, R1-nya sama dengan apa? X kan? Berarti ini sama dengan X. Dibagi dengan R2-nya berarti sama dengan A ditambah dengan X. Ini adalah akar Q1 per Q2. Udah gitu ya, kali masuk sini ya. A kali akar Q1 per Q2 ditambah dengan X kalikan akar Q1 per Q2 sama dengan X kan. Pindahkan sana berarti A kali akar Q1 per Q2 sama dengan X dikalikan 1 dikurangi akar Q1 per Q2. Habis itu X-nya dapat nih. Maka X sama dengan A dikalikan akar Q1 per Q2. Ini kalau pakai rumus ya. 1 dikurangi akar Q1 per Q2. Udah dapat. Dapat rumusnya. Ini kalau mau pakai rumus langsung silahkan. Kalau kamu mau ngapalin rumusnya ya situ. Ibu bikinkan rumusnya. Ini ya. Ini kalau posisi di sini gitu ya. Oke, ini jadi apa? Mana? Lah kan dari titik P. Titik P-nya kan ini. Nah, ini R2-nya toh. R2-nya berarti sama dengan X ditambah dengan A atau A ditambah X. Itu. Sama aja misalnya yang ini adalah Y nih. Ini Y. Berarti untuk di S ya, untuk di S itu berarti R1-nya sama dengan A ditambah dengan Y, lalu R2-nya berarti sama dengan Y. Begitu. Oke? Terus itu yang ya kalau A akar Q1 per Q2 tambah X apa Q1 per Q2. Kenapa? Kali silang. Ini ke sini. Kan ini kali ini. Cuma Ibu langsung. Harusnya di sini kan akar Q1 per Q2 dikalikan dengan A ditambah dengan X. Ini kan kita kali pelangi. Kali masuk kan, keluarkan kan. Nah ini pindah ke sini, nanti ini pindah ke sini kan jadi negatif. Makanya Ibu langsung kasih keluar X-nya 1 dikurangi gitu. Oke? Seperti itu. Nah nanti misalnya lagi ya, misalnya ada muatan, lalu ada muatan. Jadi misalnya aja di sini adalah Q1, ini Q2, ini Q3 itu ya. Posisinya misalnya tegak lurus aja. Seperti ini ya, tegak lurus. Oke. Misalnya ini adalah positif di sini, lalu ini negatif, lalu ini positif. Dicari F di sini ya, kamu harus gambarkan dulu. Yang ini tolak menolak. Kemudian berikutnya ini tarik menarik ya.
Jadi di sini adalah F, ini 3 ya, di 3. Berarti 32, di sini adalah F31 ya. Nah, sudutnya di sini adalah ini berarti adalah theta 3. Maka F3 nanti berarti sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2F31 F32 ini kita kalikan dengan cos theta 3. Nah, cuma kamu harus ingat nih, theta 3-nya kan kita nggak tahu, ini sebutlah alfa 3 gitu ya. Lalu theta 3 kan ada di sini. Ya, berarti cos theta 3 sama aja dengan cos dari 180 derajat dikurangi alfa kuadran 2 kan, berarti minus cos alfa. Alfanya berarti alfa 3 gitu ya. Maka ini rumus kamu boleh langsung berubah nggak apa-apa. Di sini berarti F31 kuadrat tambah F32 kuadrat dikurang 2F31 F32 berarti cos alfa 3. Kenapa? Alfa 3-nya kan kamu bisa dapat. Di sini misalnya A, ini B, ini C. Alfa 3 kan yang di sini. Cos berarti kan sami kan? Berarti cos alfa 3 minus A dibagi dengan C. Masuk nih, langsung ke sini. Gitu. Oke? Itu listrik statis. Kemudian yang berikutnya itu di rangkaian apa? Apa? Sitor. Ya, seperti ini misalnya ya. Tambahin lagi lah gitu ya. Jadi ini C1, C2, C3, C4, C5. Titiknya misalnya titik A, di sini adalah titik B gitu ya. Nah, untuk ini berarti kita harus rubah nih. Yang di sini berarti C23, enggak kelihatan ya pakai ini ya. Nah, kita ubah dulu C23-nya, 2 dan 3. Nah, seri ya ini ya. C23 seri berarti jadi C2 kali C3 dibagi dengan C2 ditambah dengan C3. Lalu C234 berarti sama dengan C23 ditambah dengan C4. Nah, untuk C totalnya nggak bisa langsung. Kita harus pakai 1 per C1 ditambah 1 per C234 ditambah dengan 1 per C5. Samakan penyebut Mi. Jadi kalau cari Q total, nah Q totalnya berarti sama dengan V total dikalikan dengan C total atau V aja ya. V dikalikan C nggak apa-apa. Nah, untuk cari misalnya berapakah energi, misalnya V2 sama dengan berapa? Nah, kita perlu cari V di sini. Jadi kita perlu cari VAB. VAB itu berarti sama dengan apa? Q total dibagi dengan C 2, 3, 4. Ya, 2, 3, 4. Setelah itu kita perlu mencari Q yang masuk ke sini. Q23. Q23 itu sama aja dengan VAB dikalikan dengan C23. Nah, setelah dapat ini maka rumusnya W itu kan sama dengan apa? 1 per 2 CV kuadrat, bisa juga apa? W sama dengan 1 per 2 Q V ya, atau sama aja dengan 1 per 2, tapi kan kalau di sini kan kita udah tahu Q, maka kalian pakai rumus ini ya. Nah, V kan sama dengan Q per C kuadrat, ya Pak, C sama dengan Q per V kan, ya, masuk di situ. Atau bisa kalian gunakan untuk menggunakan Q di ini kan Q per C ya, per C juga boleh, nggak apa-apa, pakai ini, nggak ada masalah sih, ya. Q kuadrat ya, Q kuadrat per C ya, Q kuadrat per C. Jadi terserah yang mana yang ada. Jadi kamu bisa pakai, kalau pakai ini berarti kamu harus tahu V-nya. Berarti kalau nggak ada V-nya, udah dapat Q-nya, maka kamu pakai rumus yang ketiga. Jangan pakai rumus yang kedua. Mau pakai cari V2 misalnya, yang ditanyakan V2, berarti V2 sama aja dengan apa? Q2, 3 dibagi dengan C2. Kalau V3 berarti sama dengan Q23 dibagi dengan C3. Begitu. Tapi untuk V4 ini sama aja dengan VAB. Ya, kalau cari Q4 berarti sama dengan V
AB dikalikan C4. Seperti itu. Itu rangkaian kapasitor, berarti listrik statis selesai ya. Atau misalnya lagi ada yang di persegi 4 gitu ya. Yang di segi 4. Ini seperti ini. Nah, ditanyakan misalnya di sini ada muatan nih, ada muatan. Lalu di sini ada muatan lagi, lalu di sini ada muatan lagi ya. Ada muatan, di sini misalnya positif, ini negatif, ini positif, ini negatif ya. Sebut ini adalah Q1, Q2, Q3, lalu Q4. Lalu ditanyakan kuat medan di tengah-tengah. Nah, seperti ini. E di titik P misalnya ya, sini. E di P. Nah, oke, berarti ini negatif. Positif, ini positif berarti keluar. Ini berarti adalah E1. E2 negatif berarti masuk ke sana. Ini adalah E2. E3 mau keluar ke sana. Berarti ini adalah E3. Lalu ini negatif berarti E4 ke sini. Nah, sekarang misalnya Q1, Q2, misal Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4. Nah, ini kan R1 kan sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 kan. Rumusnya E kan sama dengan K dibagi dengan R kuadrat kan. Berarti ini sama aja dengan, maka dari sini kita bisa kesimpulan E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E4, kita anggaplah sama dengan E gitu ya. Nah, sekarang E1 berlawanan arah dengan E3. Kemudian E2 berlawanan arah dengan E4. Ini karena berlawanan arah, maka E1 dikurangi dengan E3 sama dengan 0 kan. Di sini E2 dikurangi dengan E4 kan juga sama dengan 0. Ini kan tegak lurus nih, ya kan? Jadi E1 dikurangi dengan E3 itu tegak lurus dengan E2 dikurangi dengan E4. Berarti E di titik P sama dengan akar dari E1 dikurangi dengan E3 pangkat 2 ditambah dengan E2 dikurangi dengan E4 pangkat 2, maka ini akan sama dengan 0 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan 0. Ya, ini penjelasannya seperti ini. Harus dijelaskan sampai di sini, jangan tiba-tiba 0. Mana? Ini tegak lurus. Kalau begini sejajar, ini tegak lurus. Oh, karena yang satu sama yang tiga sama, berarti kalau dikurangi jadi 0. Nah, ini sudah ada di sini. Oke? Ya. Tidak ada E1, 2, 3, 4 sama. Karena ini kan ini misal Q1, Q2, Q3, Q4 sama, R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 kan? Ya pasti tidak 0 lah. Begitu, Hop. Oke, terus kalau misalnya ada magnet ya. B di sini. Ini. P, I, R. Oke, ini adalah I1, ini adalah I2. Ayo, B1 kemana? Masuk, keluar. Ya kan? B2, sini, masuk, keluar. Nggak mengerti bagaimana, lupa mi semua. Ingat kaidah tangan kananmu. Ini B1, B1. Arus naik. Di kanan masuk, kiri keluar. Arus turun, kiri masuk, kanan keluar. Sudah nih. Seperti itu. Nah, ini rumusnya apa? B-nya? B sama dengan mu0I dibagi dengan 2pi A. Ya. Kalau kawatnya berbentuk lingkaran. B di pusat. Harusnya begini misalnya. Maka B pusat sama dengan mu0I dibagi dengan 2A. Ya. Lalu kalau
solenoida dengan panjang L, maka B di pusat sama dengan mu 0 I N dibagi dengan 2 per L. Per L ya. B di ujung mu 0 I N dibagi 2L atau sama dengan 1/2 B di pusat. Lalu kalau misalnya toroida pusat di sini. B di pusat ya toh. Induksi elektromagnet. Oh, ina nih keke. Berarti sama dengan mu 0 I N dibagi 2 pi A. Nah, sekarang kalau misalnya ini kawat melingkar ya, tetapi tidak full melingkarnya. Ah, seperti itu. Ya, wow. Ya, ini seperti ini, seperti ini. Itu enaknya sekarang toh kalau begini. Nah, ini hanya garis pertolongan ya, karena Ibu enggak bisa pakai putus-putus. Ini tegak lurus di sini. Itu pertolongannya ya. Jadi I-nya ini ke sini. Ini masuk, ini. Lalu titik ini adalah titik P. Maka B di titik P sama dengan berapa? Ingat, sudut yang dipakai sudut ini. Nah, berarti ini 270 derajat. Maka kita pakai 270 dibagi 360 derajat dikalikan mu 0 I dibagi dengan 2A. Hanya itu adalah jari-jarinya ya. Oke? Iya. Kalau lilitannya 1. Terus lagi ingat, apalagi gaya Lorentz. Misalnya nih gini, F-nya sekarang B1 di sini kan masuk, ya kan? Tarik-menarik atau tolak-menolak nih. B2 di sini masuk juga kan? Nah, Lorentz yang mana coba? Masuk, naik. Berarti arah gaya Lorentz keluar. Yang di sini ke sini ya. Keluar. Ya. Ini kan B nih, ini berarti F-nya ya. Kemudian masuk turun. Nah, berarti dia akan tolak menolak. Yang jelas kalau berlawanan arah tolak menolak, kalau searah berarti tarik menarik. Itu aja. Udah diapalin. F-nya sama dengan apa tuh? Mu 0 I1 I2 dikalikan L dibagi dengan 2 pi A. Kalau dicari F per L berarti sama dengan mu 0 I1 I2 dibagi dengan 2 pi A ya. Hah? Karena kok tidak pernah buka-buka lagi. Yang sudah berlalu biarkanlah berlalu ya. Gimana coba? Nah, itu bukan kursi goyang. Ya, oke. Ini A, B, C. Itu kalau kesulitan yang berlalu biarkanlah berlalu. Kalau pelajaran yang berlalu ya diingat selalu. Bukan biarkanlah berlalu. Yang berlalu diingatlah selalu. Jangan dilupakan gitu. Kalau kesulitan yang berlalu biarkanlah berlalu. Kenapa? Kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Gitu. Bagaimana Marcelo? Ya. Jadi tugas yang sudah berlalu diingatlah selalu untuk dikumpul. Jangan kalau sudah kumpul biarkanlah, tidak kumpul biarkanlah berlalu lah, repot. Nilaimu berlalu juga gitu loh ya. Oke ya, jadi yang ini jaraknya, nah ini jaraknya. Nah sekarang misalnya arusnya yang di sini, ini arahnya ke sana. Berarti ini ke sini, nah ini turun, ini sini ya. Jadi sebutlah ini adalah I2, yang ini adalah I1. Oke? Nah, kalau terjadi seperti ini bagaimana? FABCD. FABCD berarti sama aja dengan apa? FBC dikurangi FAD. DC dengan AB saling menghilangkan ya. Oke, jadi ini masuk kan? B1-nya kan ke sana, ini B1 juga ini ke sini kan. Lorentz-nya gimana? Lorentz masuk naik. Ya, yang ini ke kanan. Oke. Jadi yang ini adalah FBC, yang ini adalah
AD. Begitu. Ya, ini adalah A, D, ini adalah A, B, C. Jadi F, pokok F. Ya. Untuk yang F, AD berarti sama dengan mu0, I1, I2 dibagi dengan AD, ini dikalikan dengan LAD ya. Kalau F, B, C berarti mu0, I1, I2 kali L, B, C dibagi dengan A, B, C. Nah, ini kan ini dengan ini kan sama nih, ya. Berarti kalau mau langsung F, A, B, C, D maka sama dengan mu0, I1, I2, L, AD dikalikan 1 per A, AD atau BC dulu ya, BC. AD dulu nggak apa-apa, langsung AD aja. AD dikurangi dengan 1 per A, B, C. Seperti itu. Oke? Ya, dan yang lainnya ya dipelajari yang RLC, kemudian yang lain.